Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, berarti sekarang kita pertemuan keempat ya. Absen dulu. Ismail hadir. Ini nggak ada yang pulang kan? Nggak ada yang pulang kan? Indra Miftah hadir. Qadri hadir. Okta hadir. Rustan hadir. Syed hadir. Sagung Mas hadir. Syukur hadir. Sukma hadir. Yang hadir siapa? Alim. Hah? Alim. Lim siapa? Lim Tiauki. Yudas Iskariot. Yudas. 6 Mei. Baik, bisa pulangin dulu nih absennya. Nah, tadi siang kan saya sempat nanya, pernah dengar Parakletos nggak gitu kan? Kan pada jawab belum nih. Belum kan? Belum. Kalau pada belum berarti pada nggak nonton video gua berarti. Nah, penting ya. Ini suatu topik yang penting. Kenapa penting? Ya bukan kita mau ngeklaim, tapi kita akan mempelajari ada kesamaan apa antara Quran dan Bible, ya kan? Ya walaupun tafsirnya beda antara mereka dan Islam, kita memang diajari oleh guru-guru kita bahwa kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Tapi kalau membongkar kejanggalan boleh nggak? Boleh, karena Bible-nya kan dijual umum kan. Bible-nya dijual umum di toko, berarti kalau buku yang dijual di toko buku, boleh nggak kita kritis? Boleh kan? Begitu juga Quran. Quran juga dijual di toko buku. Yang mau kritik ya monggo silakan kalau bisa gitu kan. Jadi sekarang yang kita mau lihat atau kita bahas dalam topik ini adalah tentang Parakletos ya. Judulnya siapakah Parakletos? Apa itu Parakletos? Bukan jajanan pasar ini. Ini adalah sebuah gelar. Parakletos itu artinya apa? Parakletos itu artinya bisa penghibur, bisa penolong. Ya. Jangan komen dulu ya kalau misalnya saya belum kasih ya. Supaya kita semuanya ngikutin. Artinya bisa penghibur atau penolong atau pengantara. Ya, ada 3 arti seperti itu. Oke, sekarang kita mulai slide berikutnya. Di Quran surat As-Saff ayat ke-6 ya, ada ayat yang berbunyi artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata." Kita sudah terbiasa kan membaca surat ini kan? Kita sudah hafal lah bahwa di dalam Quran Nabi Isa alaihissalam diceritakan sudah memberitahu Bani Israel bahwa nanti akan ada datang lagi Rasul yang namanya Ahmad. Tertulis namanya gitu, disebutkan namanya. Masalahnya sekarang, apakah di kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ada nama Ahmad atau Muhammad? Nah, itu yang harus kita pelajari sebagai kristolog. Ya, kita belajar sebagai kristolog juga harus jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada diri sendiri minimal gitu. Oke. Kalau memang di kitabnya mereka tidak tertulis nama Ahmad atau Muhammad, ya kita nggak usah ngakuin kitab mereka sebagai kitab Taurat dan Injil yang disebutkan dalam Quran. Paham nggak maksud saya? Ya, kecuali kalau di kitab mereka tertulis Muhammad misalnya. Nah, nanti ada mungkin teman-teman lain yang tidak sependapat. Mereka mengatakan bahwa ada di dalam kitabnya orang Yahudi kata Mahamadim. Ya kan? Kidung 5:16.
Tapi kata itu dipakai di seluruh perjanjian lama sebanyak 12 kali. Kalau kata Muhammadim itu kita ganti dengan kata Muhammad, cocok nggak terjemahnya dengan satu kalimat atau satu ayat? Ya, kalau nggak cocok berarti itu bukan nama Nabi Muhammad SAW yang dimaksud oleh Quran As-Saff ayat 6 gitu maksud saya. Paham ya? Nah, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen, tadi kita bicara Kidung 5:16 itu berarti kitabnya orang Yahudi. Kalau bicara Yohanes 14:16, ini kitabnya orang Kristen, ada ayat begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong itu bahasa Yunaninya parakletos, ya, atau parakleton. Nanti kita akan lihat strong number-nya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam yang bahasa Inggris, and I will pray the Father and he shall give you another comforter. That he may abide with you forever. Ya, ini ayatnya. Selanjutnya, nah kita harus tanya kan, comforter itu manusia atau roh? Kalau kita lihat di Yohanes 14:16 tadi, yang dikatakan kan ia akan memberikan kepadamu seorang. Seorang manusia itu bukan? Manusia. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti roh bukan? Bukan kan? Ya, perhatikan. Yang di KJV disebutkan another comforter. Nah, di dalam teks bahasa Yunaninya yang saya tulis saya copy di bawahnya itu, kata seorang penolong yang lain atau another comforter itu di dalam bahasa Yunaninya apa? Kai alon parakleton. Ya, di situ ada kata alon, ada kata parakleton. Parakletonnya itu yang artinya penolong, yang lain itu adalah alon. Tuh, ada tulisannya kan alon ya, di dalam kotak merah itu. Kita harus belajar juga sedikit-sedikit lah. Saya nggak minta kalian jago bahasa Yunani. Oke. Nanti kita akan lihat alon parakleton itu artinya apa. Tapi sebelum itu kita cek dulu. Kata yang disebut dengan parakletos atau parakleton itu punya yang namanya strong number. Strong number itu adalah nomor yang diberikan oleh kalangan orang Kristen sendiri untuk setiap kata yang ada di dalam Bible mereka. Gunanya buat apa? Gunanya supaya tahu kata itu definisinya apa, berasal dari akar kata apa, dipakai di ayat mana aja, artinya apa. Ya, supaya kalian paham. Bisa jadi satu kata itu dipakai di beberapa ayat, artinya bisa beda-beda. Tetapi dari definisinya kita tahu itu definisinya apa, dia bersifat apa, kata benda, maskulin atau feminin, terus ada kata fonetiknya gimana dan sebagainya. Ini kita harus tahu ya. Pemakaiannya kata parakletos itu bisa dipakai untuk apa tadi? Advocate atau intercessor. Advocate itu apa? Pengantara. Ya. Consoler, comforter, helper itu artinya apa? Penghibur. Ya, yang membuat nyaman, ya penghibur. Comfort itu kan nyaman. Jadi kata lainnya adalah paraklet. Oke. Berikutnya masih dalam konteks apakah comforter itu manusia atau roh. Nah, kita bisa lihat bahwa di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, Yesus juga disebut sebagai parakleton. Ayatnya ada tuh. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Parakleton, pengantara itu, ya. Pada Bapa. Siapa tulisannya? Yaitu Yesus Kristus yang adil. Berarti Yesus juga disebut parakleton. Yang di KJV, my little children, this thing write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ya, advocate, pengantara itu adalah parakleton dalam bahasa Yunaninya. Nah, di dalam Yohanes 14:16 tadi yang pertama kita baca, dalam bahasa Inggrisnya juga apa? And I will pray the Father and he shall give you another comforter. Juga sama, comforter itu parakleton. Advocate itu juga parakleton. That he may abide with you forever. Nah, pertanyaannya sekarang, Yesus itu apa? Yesus kan juga seorang manusia.
Orang Kristen mengakui Yesus dia adalah manusia, dia juga seorang nabi. Kristen juga mengakui. Maka another comforter itu berarti apa? Orang juga, nabi juga. Sampai sini paham ya? Nah, tadi kita udah lihat katanya kan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 yang kita tadi baca, yang Yesus disebut Parakleton, kita lihat bahasa Yunaninya sama, bacanya Parakleton nih, yang ada kotak merah nih. Ya, strong number-nya sama, 3875. Yang tadi kita baca, sama nggak tuh? 3875 juga. Ya kan? Ini strong number yang 3875 adalah disebut sebagai strong number. Yang di 1 Yohanes 2 ayat 1 juga Yesus disebut Parakleton dengan strong number yang sama. Ya. Jadi ingat, Yesus menyebut bahwa dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan Parakleton yang lain. Penghibur, pengantara, penolong yang lain. Yang mana ternyata Yesus seorang manusia, Yesus juga seorang nabi, berarti yang akan datang itu juga manusia juga, nabi juga. Ya. Nah, kalau Kristen, dia pakai ayat yang Yohanes 14:17 bahwa dunia tidak melihat dia. Dia diam di antara murid-murid Yesus. Dia diutus dalam nama Yesus, pakai Yohanes 14:26. Di Islam, kita mengetahui bahwa di dalam setiap manusia ada yang namanya roh. Roh memang tidak terlihat ya atau kasat mata. Terus di Yohanes 14:16 itu kita tadi udah baca kan. Nah, tadi yang kata alon nih. Alon itu artinya, ini menurut definisi Kristen sendiri ya, itu adalah another of the same kind. Jadi yang lain tapi jenisnya sama. Ya. Another of similar type. Yang lain tapi tipenya sama atau serupa. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata, alos atau heteros. Pernah dengar ya heteros ya, heterogen gitu misalnya kan. Kalau alos adalah sesuatu yang lain yang sejenis atau serupa, heteros itu sesuatu yang lain tidak sejenis atau tidak serupa. Nabi Yesus itu kan bukan roh, dia kan manusia. Kristen menyebut Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, bukan 100% roh. Ada 100% manusianya gitu. Oke. Nah, jadi kalau menggunakan kata alon atau alos itu adalah akan datang yang lain tapi sama sejenis gitu. Kalau pakai heteros baru itu artinya yang lain tapi beda jenis. Another of a different kind. Ini penggunaan kata heteros. Oke. Jadi kalau kita bayangkan kalau BMW kalau pakai kata alos ya BMW juga gitu. Kalau Mercy pakai heteros dibandingkan dengan BMW. Jadi kalau beda jenis berarti pakai heteros. Kalau sama jenis berarti atau serupa berarti pakai alos. Oke. Nah sekarang di 1 Yohanes 2:1 Yesus disebut juga Parakleton ya atau advocate. Di Yohanes 14:16 Yesus mengatakan akan ada Parakleton yang lain. Karena Yesus adalah manusia dan nabi maka comforter atau advocate ini adalah juga seorang manusia dan seorang nabi. Kenapa? Karena kata dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata alos parakleton. Oke, kecuali kalau mereka Kristen dapat membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan manusia dan nabi. Karena mereka juga mengakui bahwa Yesus 100% manusia, berarti masih masuk dalam konteks yang akan datang itu juga manusia juga, nabi juga. Ya. Kita di sini bukan untuk mencari nama Muhammad ya, bukan. Tapi kita akan membuktikan bahwa ayat-ayat di dalam kitab mereka itu juga tidak sinkron. Ya, nanti kita kalau kita simak terus, kita sampai habis, kalian konsentrasi, saya yakin kalian akan dapat esensinya. Oke. Poin 2, comforter itu seharusnya datang ke murid-murid Yesus pada masa itu. Kristen mengklaim bahwa comforter itu dikatakan akan datang ke murid-murid Yesus pada saat itu. Artinya pada saat murid-murid Yesus masih hidup. Ya. Jika dikatakan 600 tahun kemudian, maksudnya apa? Maksudnya 600 tahun kemudian ini adalah kedatangan Islam. Tidak akan dikatakan datang kepadamu. Tetapi Islam menyanggah bahwa kalau begitu, mengapa mengaku Yesus Nabi yang dibangkitkan 1400 tahun setelah Musa? Nah, paham nggak maksudnya? Ini berkaitan dengan Ulangan 18:18. Kristen klaim bahwa seorang nabi yang akan kubangkitkan dari antara mereka orang Israel, mereka orang Kristen klaim itu sebagai Yesus. Ya,
Kalau orang Kristen menolak bahwa nabi yang akan datang ini 600 tahun kemudian, kenapa mereka menggunakan double standard mengatakan Yesus adalah nabi yang akan dibangkitkan 1400 tahun setelah Musa. Oke? Jadi mereka punya pilihan menarik kembali bahwa Comforter tidak mungkin untuk nabi 600 tahun setelahnya, atau mengakui bukan Yesus yang disebutkan dalam Ulangan 18:18. Ya. Kristen juga mengklaim bahwa dunia tidak melihat dia karena mereka menggunakan ayat Yohanes 14:17. Dunia tidak dapat melihat Muhammad. Berikutnya dia diam di antara murid-murid Yesus. Mereka mengatakan Muhammad tidak tinggal di antara murid Yesus. Kemudian poin berikutnya dia diutus dalam nama Yesus. Yohanes 14:26. Kita menyangga. Yesus juga berkata murid-muridnya akan ada di dalam dia dan Yesus akan ada di dalam mereka. Jika Kristen menganggap Yohanes 14:17 secara literal, maka Kristen juga harus menganggap Yohanes 17:20-21 itu juga literal. Apa isi ayatnya? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya apa nih? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kristen kalau klaim Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya mana? Yohanes 10:30. Ayatnya apa? Aku dan Bapa adalah satu. Mereka klaim itu ya. Tetapi ketika dikasih Yohanes 17 ayat 20-21, mereka tolak. Mereka bilang ini bukan berarti murid-muridnya juga Tuhan, karena ini mereka satu dalam persekutuan. Jadi kadang-kadang menggunakan standar literal dan menggunakan standar kiasan itu seenak mereka sendiri. Oke. Berikutnya. Yesus harus pergi sehingga Comforter itu datang. Nah, perhatikan ini adalah sebuah kondisi atau syarat yang sangat penting untuk Comforter ini ya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke. Kita dari kalangan Islam memberikan argumen, menurut Kristen ini adalah untuk Roh Kudus. Ya, klaimnya mereka begitu. Namun Roh Kudus sendiri sudah ada sejak Yesus belum pergi. Jadi Yohanes 16 ayat 7 itu adalah kunci untuk masalah Parakletos ini. Kuncinya Parakletos itu akan datang kalau Yesus sudah pergi. Kalau orang Kristen bilang Parakletos itu adalah Roh Kudus, mereka tidak bisa membantah bahwa sebelum Yesus pergi sudah ada Roh Kudus. Ya. Lukas 1:41 Elisabet kepenuhan Roh Kudus. Lukas 1:67 Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Berarti kan sudah ada Roh Kudus ya. Yohanes 20:22. Nah, ini kan Yesus belum pergi nih. Yesus belum pergi dan sesudah berkata demikian, ia atau Yesus mengembusi mereka, murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bertentangan nggak sama Yohanes 16:7? Kalau itu disebut Roh Kudus. Bertentangan. Karena apa? Karena ketika Yesus mengembusi murid-muridnya dengan terimalah Roh Kudus, berarti bertentangan dengan Yohanes 16 ayat 7 yang mengatakan bahwa Yesus harus pergi, sebab kalau Yesus nggak pergi, penghibur itu nggak datang. Ya. Jika setelah murid-murid menerima Roh Kudus ketika Yesus masih bersama mereka, lalu bagaimana Comforter itu yang akan datang ketika Yesus pergi? Jadi jelas ini bukan buat Roh Kudus, ya. Karena sebelum Yesus pergi, Roh Kudus sudah ada. Bahkan ketika Yesus dibaptis, Yesus di Sungai Yordan, yang turun jadi burung merpati apa? Roh Kudus, ya kan? Berarti ketika Yesus belum pergi, bahkan belum pelayanan, Roh Kudus sudah turun. Ini kontradiksi dengan Comforter akan datang jika Yesus pergi, sedangkan murid-murid Yesus sudah menerima Roh Kudus ketika Yesus masih bersama mereka. Jadi kita harus fokus nih, kalimat yang mengatakan bahwa tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus harus pergi dulu, baru Parakletos itu datang. Ya. Kalau mereka mengatakan Roh Kudus datang lagi, di Kisah Para Rasul 1 ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul dan rasul-rasul yang dipilihnya.
Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat dulu yang sesudahnya. Yohanes 14:26. Orang Kristen mengklaim bahwa Parakletos itu adalah Roh Kudus karena ada ayat ini. Tetapi penghibur, ada tulisannya, yaitu Roh Kudus, ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi orang Kristen mengatakan Muhammad tidak datang dalam nama Yesus. Islam menyanggah bahwa sesuai dengan tulisan sarjana Bible C.K. Barrett menyebutkan in my name itu bisa berarti in my place. Ya, Bible versi Goodspeed juga menerjemahkan demikian. Contoh di Markus 13 ayat 6, for many shall come in my name, saying I am Christ, and shall deceive many. Di Matius 10:41, he had received a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receive a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Oke, kita pelajarin lagi untuk membantah yang Yohanes 14:26. Seperti tadi kita baca Yohanes 14:26 ada kata-kata yaitu Roh Kudus. Nah, kita lihat dari New Living Translation. Di situ ada kalimat, but when Father sends the Advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Di versi Weymouth New Testament, but the Advocate, the Holy Spirit whom the Father will send at my request, atas permintaanku, will teach you everything and will bring to your memories all that I have said to you. Kedua terjemahan di atas mengindikasikan bahwa the Comforter dapat datang dalam posisi Yesus sebagai perwakilan atau representatif. Ya, ini kita lihat di biblehub.com surat Yohanes 1 John ayat 14 pasal 14 ayat 26. Nah, sekarang karena Bible secara jelas menyebutkan bahwa Comforter itu adalah Roh Kudus, ya. Dan kita bandingkan dengan Yohanes 14:16 bahwa I will pray to the Father and He shall give you another Comforter that He may abide with you forever. Maka orang Kristen klaim Yohanes 14:16 itu yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ya, di versi yang lain juga sama, but the Comforter which is the Holy Ghost. Nah, C.K. Barrett dan Raymond Brown mengatakan bahwa tulisan di naskah kuno adalah Spirit, bukan Holy Spirit. C.K. Barrett saya punya bukunya. Dan juga ada sarjana perjanjian baru yang lain dalam komentarnya pada Bible versi New International Version mengatakan bahwa perbedaan bacaan ini, beberapa mengatakan some Spirit of Truth, beberapa mengatakan hanya Spirit. Ada di buku tafsirnya Gary M. Birch, cuma saya belum beli. Ini yang menyanggah malah sarjana-sarjana Kristen sendiri ya. Nah, sekarang kata Spirit dan Prophet, artinya kata roh dan kata nabi, itu adalah synonymous atau sinonim di dalam Bible. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ini ngomongin roh nih. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ketika ngomongin roh, bisa juga dikonotasikan kepada nabi palsu. Ya, ada contohnya nih ayat ini. Oke. Poin 6, Yohanes 14:26, ada yang ada tulisan Roh Kudus itu, yaitu Roh Kudus itu. Kita bandingkan dengan Yohanes 16:7 dan 18. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi, kalau tadi yang di Yohanes 14:16, ini ada Yohanes 16:7. Di situ ada perbedaan bahwa aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Parakletos. Tapi kalau Yohanes 16 ayat 7, aku yang akan mengutus dia kepadamu. Jadi seolah-olah Yesus yang akan mengutus. Ya. Jadi seolah-olah Yesus ini juga Bapa juga karena mau mengutus Roh Kudus.
Jadi yang mengutus Roh Kudus sebenarnya Bapa tuh Yesus. Kalau orang Kristen bilang sama aja, Bapa sama Yesus. Imani saja. Kita lihat berikutnya. Bentar saya minum dulu ya. Kering juga lama-lama tenggorokan. Oke, nextnya. Ini sih sebenarnya agak panjang. Ini mengambil dari contoh di Perjanjian Lama. Kita nggak usah bahas ini dulu deh. Kita langsung ke sini saja. Ya, tadi kita lihat bahwa di Yohanes 14, khususnya di ayat 16, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi artinya yang mengutus adalah Bapa. Bahasa Inggrisnya, and He shall give you another comforter. Nah, sedangkan kita lihat di Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Perhatikan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ini dianggap perkataan Yesus nih kepada murid-muridnya. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Nah, di sini pakai Roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Kalau di ayat yang sebelumnya tadi, yang 14:26 ya, itu ada tulisannya, yaitu Roh Kudus gitu. Yohanes 14:26 kan. Tapi ketika ke Yohanes 16 ayat 26, ayat 13, di sini disebutkan Roh kebenaran. Perhatikan, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, pertanyaannya, jika yang dimaksud Ia adalah Roh Kudus, apakah Roh Kudus sebagai Tuhan tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri? Paham maksudnya sampai sini? Kalau orang Kristen bilang bahwa Parakletos itu atau Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, di sini ada kalimat sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia ini siapa? Ia ini adalah Roh Kudus. Buat Kristen, Roh Kudus adalah pribadi kedua daripada ketuhanan mereka. Jadi kalau Roh Kudus Tuhan, masa Roh Kudus nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya. Sekarang perhatikan yang dalam bahasa Inggris nih. Ini juga sangat penting nih. Ketika kita baca di dalam bahasa Inggris, ada kalimatnya bunyi begini. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he itu siapa? Dia. Dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dalam bahasa Inggris dibedakan ya. Kata ganti kedua itu dibedakan, ada he, ada she. Ada laki-laki, ada perempuan. Ketika di sini menggunakan kata he, ini berarti dia laki-laki. Ya. The Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Ada berapa kata he di sini? 7 kata he. He dalam bahasa Inggris dia laki-laki. Ya. Apakah Roh Kudus laki-laki? Nah, itu pertanyaan kita. Apakah Roh Kudus bergender gitu? Ya, itu kunci. Ini kunci-kunci nih ketika kita bicara tentang Parakletos. Oke. Kita membuktikan bahwa di Yohanes 14:16 Yesus minta untuk memberikan penolong yang lain atau Parakleton dengan strong number 3875. Di Yohanes 14:26, tetapi penghibur atau Parakleton dengan strong number yang sama 3875 di dalam teks Kristen ditulis yaitu Roh Kudus. Yohanes 15:26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Di situ kata penghibur juga menggunakan kata Parakleton, strong number-nya sama 3875. Di Yohanes 16:7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Parakleton, nah 3875 lagi, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 1 Yohanes 2:1 seperti yang tadi kita udah baca, Yesus juga disebut sebagai pengantara atau Parakleton. Karena teks Yunani sama dan strong number-nya sama. Jadi
Yohanes 14:16, Yohanes 14:26, Yohanes 15:26, Yohanes 16:7, dan 1 Yohanes 2:7 semuanya menggunakan kata parakleton. Strong number-nya sama 3875. Diingat-ingat nih 3875. Ya, nanti suatu saat misalnya kalian berdebat dengan teman atau orang Kristen, kalian berdebat dengan dengan pendeta, kalian nggak boleh lupa nih strong number ini. Ya, kalian harus bisa menanyakan, Pak, yang disebut dengan penghibur, penolong itu strong number-nya berapa gitu. Belum tentu mereka tahu. Ya, apa tuh strong number gitu. Nanti ada yang nanya begitu. Pasti. Ya, kita yang harus tahu malah karena mereka sendiri yang membuat sistem strong number. Jadi ketika kita bisa membuktikan bahwa di sekian ayat semua strong number-nya sama, berarti yang dimaksud ini sosoknya sosok yang sama. Tidak bisa ganti-ganti, yang satu Roh Kudus, yang satu nanti orang dan sebagainya. Oke. Kita lihat lagi. Permintaan Yesus untuk menolong para kleton yang lain tadi kita udah baca ya. Nah, ini sih hanya ulangan aja. Tadi 3875 kita udah lihat. Kemudian Yesus juga para kleton, ini juga sama, saya tadi udah kasih lihat 1 Yohanes 2:1. Tadi ini juga udah. Ini Yohanes 16:7 juga sudah. Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus lahir. Ini catat-catatin nih ayat-ayat ini nih. Ayat-ayat ini penting untuk membuktikan bahwa Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus lahir dan selama Yesus hidup. Para kleton tidak dapat berkata-kata, tadi yang Yohanes 16:12-13. Dan ini tadi kita sudah melihat bahwa ada perbedaan antara Yohanes 16:7 dan Yohanes 14:16. Karena ada perbedaan, Yesus yang minta kepada Bapa, Bapa yang mengutus. Di Yohanes 16:7, aku yang mengutus dia kepadamu. Sebenarnya kalau aku yang mengutus dia kepadamu juga belum tentu juga Yesus gitu loh yang mengutus. Tapi bisa juga Yesus yang minta kepada Bapa. Ya. Yang jelas ini kontradiksi. Kalau mereka menggunakan Yohanes 16:7, kita pakai Yohanes 14:16. Tinggal tanya aja yang benar yang mana yang utus nih. Jadi kalau mereka bilang, oh sama aja Bapa sama Yesus. Trinitas kan nggak begitu. Trinitas kan Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Paham ya? Yohanes 14:26 tadi yang akan diutus. Nah ini ada lagi yang beda. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang mengajarkan sesuatu dan seterusnya. Jadi yang mengutus siapa? Yesus atau Bapa? Nah sekarang kita kembali ke Quran, di Quran surat Al-Anbiya ayat ke-18. Di situ ayatnya berbunyi, artinya adalah sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Kristen akan bilang, Muslim, kalau kalian Bible sudah dikorupsi, mengapa kalian mencoba mencari-cari nabimu dalam Bible yang korup? Ya kan? Pernah dengar begini? Orang Kristen bilang, katanya Bible Kristen palsu. Tuh ngapain cari-cari nama Nabi Muhammad SAW di kitab kami gitu? Ada kan pertanyaan begitu kan? Ya kita tinggal bilang, kalau tidak korup, makanya tidak perlu dicari-cari. Karena akan jelas dan terang benderang. Itu alasannya. Karena korup itulah makanya kita harus cari supaya kita buktikan bahwa bisa jadi dulunya ada, tetapi sudah dibuang, disamarkan, dihilangkan, disembunyikan dan sebagainya. Ya. Ini sudah habis. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Boleh nggak sih kalau penyusup nanya duluan? Silakan. Kalau misalnya kita pakai itu terus ada dari Kristen nanya, itu Paulus, kita bantahnya gimana kok? Paulus kenapa? Untuk parakleton itu untuk Paulus, bantahnya gimana kok? Apa? Parakleton itu untuk Paulus. Roh kebenaran itu untuk Paulus? Kita bantahnya gimana? Yang parakletos itu Paulus? Nah coba teman-teman pikirin, cocok gak kira-kira itu buat Paulus? Kira-kira gimana? Hah? Gak cocok? Gak cocoknya kenapa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Kira-kira? Kalau untuk Paulus berarti seharusnya kalau untuk Paulus berarti seharusnya yang lebih berhak itu kan murid-murid yang lain yang lebih duluan.
Oke, Sama terus ada Yesus. lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Paulus mengajarkan nggak hal-hal yang akan datang? Ada nggak kira-kira ayat atau perkataan dari Paulus yang ternyata dikonfirmasi oleh sains 2000 tahun yang 2000 yang akan datang gitu? Ada nggak yang begitu? Nggak ada kan? Nah ini dibilang and he will show you things to come. Berarti yang diberitahukan adalah hal-hal yang akan datang. Benar nggak? Paulus ada nggak perkataan Paulus yang dianggap dikonfirmasi sama sains 2000 tahun setelah Paulus ngomong gitu, ada nggak yang gitu? Nah, nggak ada kan? Kok ini yang tadi Parakletos itu kan menurut Kristen sebagai Roh Kudus. Nah, kita sebagai bantahan dari Islam itu apa tadi? Saya kurang paham. Itu bahwa Yesus bilang di Yohanes 16 ayat 7 bahwa kalau aku tidak pergi, ya, saya cari dulu nih. Bahwa kalau Yesus tidak pergi, Comforter itu tidak akan datang. Perhatiin di layar, ya. Yesus bilang nih, kalau aku Yesus tidak pergi, Parakletos itu tidak akan datang. Kalau mereka bilang Parakletos itu Roh Kudus, sebelum Yesus lahir sudah ada Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis sudah ada Roh Kudus. Ketika Yesus sebelum diangkat, Yesus sudah mengembusi murid-murid dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana ceritanya? Padahal Yesus bilang kalau aku tidak pergi, Parakletos itu tidak akan datang. Itu jawabannya. Jadi kita benturkan gitu dengan ayat yang mengatakan bahwa Yesus dianggap Yesus sendiri yang ngomong. Kalau Yesus tidak pergi, Parakletos itu tidak datang. Berarti bagaimana mungkin mereka klaim itu Roh Kudus? Roh Kudusnya sudah ada sebelum Yesus lahir. Roh Kudus sudah ada ketika Yesus dibaptis. Roh Kudus sudah ada ketika Yesus mengembusi murid-muridnya. Gitu. Berarti Parakletos yang dimaksud di situ adalah seorang yang manusia, nabi. Nah, siapa? Setelah Yesus pergi. Iya. Nah, kalau mereka bilang Paulus, ya. Yesus pernah ngomong nih, Matius 16 ayat 6. Coba buka. Apa katanya? Bukan, baca dulu. Lu mah nabi palsu aja. Bacain, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, ragi itu apa? Ada Roti. tahu? Bukan ragi roti ya. Apa ragi? Ragi. Apa? Ajaran. Hah? Ajaran. Bisa ajaran. Atau apa? Pengaruh. Mazhab. Atau pemikiran gitu. Ya, Yesus bilang nih lu, hati-hati lu sama orang Farisi. Ya kan? Paulus mazhabnya apa? Filipi 3 ayat 5. Coba buka. Dicatat nih. Ini penting nih. Filipi ya kok? Filipi ya. Di Filipi 3 ayat 5, Paulus ngakunya orang apa? Orang Yahudi itu lain kan dia kan? Filipi 3 ayat. Tapi pemikirannya apa? Filipi 3 ayat 5. Coba bacain. Aku disunat pada hari ke-8 bangsa Israel tulen dari suku Benyamin. Tuh. Orang Ibrani yang berbahasa Ibrani menurut hukum Taurat aku adalah orang Farisi. Tuh. Yesus bilang hati-hati lu sama orang Farisi. Paulus orang Farisi. Mungkin nggak kalau Yesus bilang yang akan datang itu Parakletos, itu yang dia akan kasih tahu semuanya ke lu gitu. Nah sedangkan Yesus bilang hati-hati sama orang Farisi. Paulus orang Farisi. Paham? Cukup jelas ya? Terus kok kalau misalkan diarahkan ke Paulus gitu ya, Parakletos, itu kayaknya berbenturan juga dengan surat berapa ya, lupa saya itu, tentang nubuatan Kristus palsu kok, yang bangkit di hari ketiga. Nubuat siapa? Nubuat dari Paulus. Tentang kedatangan Kristus palsu gitu, yang bangkit dari ketiga, yang tanda-tanda Yunus itu kok. Itu Matius 12 ayat 38, 39, 40. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya, beda konteks itu mah. Kalau Matius 12, 38, 39, 40, itu kan Yesus diminta
untuk membuat mujizat di depan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus bilang, di depan kalian, ini angkatan kalian yang jahat nih, aku tidak akan membuat mujizat selain daripada mujizat yang dibuat oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus kan kita tahu ceritanya. Diutus ke Niniwe, dia menyimpang, dia naik kapal, kena hujan badai, diundi, Nabi Yunus dibuang ke laut, dimakan ikan. Berapa hari? 3 hari. Di dalam perut ikan, mati apa hidup? Hidup. Setelah dikeluarin dari ikan, mati apa hidup? Hidup. Setelah itu baru dia ke Niniwe. Nah, Yesus di Matius 12, 38, 39, 40 itu dikatakan, demikian juga anak manusia akan ada di dalam perut bumi. 3 Nah, hari. jadi kalau Yunus di dalam perut ikan, anak manusia atau Yesus ini di perut bumi. Kalau dikatakan sama, berarti kalau Yunus gak mati, berarti Yesus di perut bumi 3 hari 3 malam, mati apa hidup? Harusnya. Kalau dikatakan sama, berarti kan hidup. Tapi kan orang Kristen harus beriman bahwa Yesus itu harus mati. Kalau nggak mati, nggak ada penebusan dosa. Kan gitu. Berarti Matius 12, 38, 39, 40 itu dengan cerita Yunus, ini berarti kan nggak matching. Yesus di lain pihak harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Tapi Yesus mengatakan mujizat yang akan terjadi itu sama dengan mujizat Nabi Yunus. Sedangkan Yunus keluar dari mulut ikan masih hidup. Di dalam perut ikan juga masih hidup. Berarti kalau mau disamain, Yesus di dalam perut bumi juga harus hidup. Gitu. Nah kalau begitu penulis kitab Matius yang bohong atau Yesus yang bohong? Gitu. PR. Iya dong. Tapi itu nggak ada konteksnya sama Parakletos. Nggak ada korelasinya sama Parakletos. Itu bukan tanda-tanda yang angkatan jahat itu, bukan kok? Iya, tapi bukan Parakletos, itu lagi nggak ngomongin Parakletos. Yang ngomongin Parakletos cuma di Yohanes, Matius, Markus, Lukas nggak ada Parakletos. Silakan. Tadi kan disebutin kok ketika Roh Kudus kan di teks tadi kan menggunakan he. Iya. Dia laki-laki. Nah, bagaimana ketika dibalik lagi ketika penyebutan Allah kan dia huwa, laki-laki juga. Nah, itu kan terdapat suatu persamaan. Bagaimana ketika tadi kan ya apakah Roh Kudus itu lelaki? Bukan. Ketika dikonvert ke Allah, huwa juga kan dia tentu bukan berarti laki-laki. Jadi bagaimana meluruskan? Jawabannya. Nah, kita juga harus paham lah dikit-dikit bahasa Arab lah. Iya dong, lu udah pakai gamis lu nggak paham bahasa Arab lu copot baju gamisnya gitu loh. Ya, itu jawabannya begini. Di dalam bahasa Arab ada berapa jenis kata ganti? Untuk membedakan dia laki-laki atau perempuan, itu kan hanya menggunakan feminin atau maskulin. Iya. Beberapa kata ini menggunakan kata ganti feminin, beberapa kata menggunakan kata ganti maskulin, ya kan? Tetapi ketika dikatakan Allah dengan huwa, yang artinya huwa itu adalah kata ganti laki-laki, kita kasih ayat yang di walam yakulahu kufuwan ahad. Kalau walam yakulahu kufuwan ahad, ada nggak gendernya kalau begitu? Nggak ada gitu. Oh, di situ. Jadi penggunaan kata huwa itu hanyalah untuk memberikan kata ganti untuk sesuatu yang disifati maskulin. Hanya disifati. Tapi bukan berarti setara dengan manusia. Gitu. ACC. ACC. Ya kan? Untung udah nonton Dokter Zakir Naik gitu. Kalau belum nonton Dokter Zakir Naik gak bisa jauh begini gitu ya. Silakan yang lain. Nah, kalau bahasa Inggris kata gantinya untuk he kan laki-laki, she untuk perempuan. Ada lagi it kan? Ya kan? He, she, it. Kalau it apa? It kan benda. Nggak ada gendernya. Nah kalau ini pakai kata ganti he, otomatis larinya ke laki-laki.
Udah jelas gitu loh. Kalau si perempuan. Nah kalau it, maksud gua kalau memang Roh Kudus tidak bergender, kenapa nggak pakai it gitu? Iya. Maksud gua gitu. Ya kan? Kok Ya. satu pertanyaan lagi tadi tentang apa kata-kata alos tadi itu. Alos. Itu kaitannya dengan parakletos itu apa tadi? Saya kurang paham. Ya gini. Saya kalau ngomong pakai alos atau alon parakleton itu artinya parakletos yang lain. Tapi alos itu untuk menunjukkan bahwa yang lain itu yang sejenis. Alos dengan alon itu berbeda. Sama, alos, alon itu sama. Sama. Kalau ditulisnya alos parakletos berarti parakletos yang lain tapi sejenis. Tapi kalau dibilang heteros parakletos itu parakletos yang lain tapi tidak sejenis. Jadi kalau misalnya contoh laki-laki ya laki-laki lagi sejenis laki-laki. Gak bisa dikatakan laki-laki pakai alos nih laki-laki tapi yang datang lagi perempuan. Nah, itu udah beda jenis. Kalau yang beda jenis gak bisa pakai alos, pakai heteros. Berarti semua yang di dalam Yohanes yang menyebutkan parakletos itu pakainya alos parakletos. Iya, cuma satu aja tadi. Udah jelas-jelas parakletos, yang lain tapi sejenis. Jangan bandingin mobil BMW sama bajai gitu maksudnya. Ya kalau BMW sama BMW, Mercy sama Mercy gitu. Itu yang sejenis, itu pakai kata alos. Ini topik mungkin saya tadi menjelaskan ini kan kita baru mungkin kurang lebih hampir sejam ya. Ini kalian nanti insya Allah sebagai kristolog pasti membicarakan tentang ini. Ya. Tapi bukan berarti saya mengajari kalian untuk mengklaim bahwa ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Kita jangan klaim itu. Kita nggak usah klaim itu ya. Kita cuma memperlihatkan kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam ayat-ayat mereka. Yang bertabrakan gitu. Contoh tadi apa? Orang Kristen bilang Roh Kudus tapi ada ayat. Yesus bilang kalau aku tidak pergi parakletos itu tidak akan datang. Itu kan bertabrakan. Ya. Kalau ditanya, lah terus siapa kalau begitu? Ya sudah kita bilang aja walau alam gitu lah. Kalau kita klaim ini Nabi Muhammad SAW, walaupun ciri-cirinya cocok semua, kita nanti sudah dianggap menafsirkan kitab suci orang lain. Gitu. Paham ya maksud saya? Jadi ini hanya menjadi indikasi buat kita. Ya, cuman indikasi. Bahwa di dalam kitab mereka masih ada indikasi tentang kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Cuman kita nggak usah klaim. Ini cuma indikasi aja. Ciri-cirinya gitu maksudnya. Iya, ciri-ciri, indikasi gitu lah. Ya kita cuma nanya aja. Kalau ini bukan Roh Kudus, siapa? Ya walaupun tadi orang Kristen bilang 600 tahun kemudian, ya siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Tapi kita nggak perlu klaim. Dikatakan Paulus, ngebantahnya pakai apa tadi? Ya tadi udah dijawab, lu nggak dengerin ya? Udah jawab panjang-panjang. Farisi. Matius berapa tadi? Filipi ya? Filipi. Nah, Matius 16 ayat 6 sama Filipi 3 ayat 5. Hati-hati dengan orang Farisi. Nah, terus kemudian juga Paulus sendiri tidak pernah mengatakan sesuatu untuk hal-hal yang akan datang. Ya. Ada lagi sebenarnya ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kalau ia bersaksi tentang aku kan, ya kita baca Paulus juga bersaksi tentang Yesus. Nabi Muhammad SAW sendiri juga bersaksi tentang Yesus. Gitu. Nah sekarang kalau mau begitu, di dalam Quran sendiri, nama Nabi Isa alaihissalam disebut 5 kali lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau begitu kan, memuliakan Yesus. Ya? Siapa? Kok 6? 5 lah sama Ahmad lah. Kan ada Ahmad. Nah, oke. Ini walaupun apa namanya, mungkin nggak banyak bahasannya, tapi ini penting. Ya, salah satu bukti indikasi aja. Kita nggak usah klaim buta. Ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Siapa lu gitu? Kalau kita klaim ayat-ayat ini buat Nabi Muhammad SAW,
kita tidak akan ada bedanya dengan Kristen yang menafsirkan kitab suci Yahudi. Gitu. Paham maksud saya? Tapi kalau dikatakan, ada nggak sih indikasi buat Nabi Muhammad SAW? Ada. Salah satunya ini, indikasi. Cuman kita jangan klaim ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Itu kalau saya ya. Saya mengajarkan ini kepada teman-teman di sini, maksudnya supaya kita tidak kebablasan. Jangan sampai kita juga seperti orang Kristen yang menafsirkan kitab suci orang Yahudi dengan kacamata Kristen. Itu bahwa Yesus sudah dinubuatkan. Padahal kata orang Yahudi, bukan, ini bukan buat Yesus. Ini buat anak Nabi Yesaya, misalnya ini buat Raja Hezekia, ini buat bangsa Israel. Mereka punya otoritas untuk menafsirkan itu. Ya kalau orang Kristen bilang, ini pasti buat Roh Kudus. Ya oke, cuman ini kok begini? Katanya kalau Yesus nggak pergi, penghibur itu nggak datang. Ya kan? Terus sebelum Yesus ada, kok udah ada Roh Kudus? Gitu. Cuma gitu-gitu aja. Sebatas kita bertanya, jangan klaim. Kecuali di dalam kitab mereka ada tulisan Ahmad atau Muhammad, itu baru kita boleh klaim. Kalau nggak ada, jangan klaim. Ini juga tujuannya adalah apa? Ya walaupun hanya untuk berargumen, tapi kita juga harus mencoba untuk memberikan rasa, istilahnya kita juga harus tetap menjaga perdamaian. Ya, kita jangan klaim seenak kita gitu loh. Mungkin dalil tentang Parakletos ini Beda konteks. Kalau pendeta Bukhari itu mengatakan ciri-cirinya itu berdasarkan dari kitab-kitab sebelum Kristen atau dari Perjanjian Lama atau dari kitab Taurat. kalangan Yahudi ya. Iya, dari kalangan Yahudi, bukan dari Yohanes. Karena apa? Karena pendeta Bukhari mengatakan bahwa ada tanda di punggungnya. Tanda apa? Seperti tanda orang habis sikop gitu lah. Ya, itu tanda yang di punggung gitu lah. Masalah di kitabnya orang Yahudi tidak tertulis seperti itu, nah itu berarti dulunya ada kitab yang mengatakan itu. Cuman yang sampai sekarang kita pegang nggak ada tanda-tanda seperti itu. Ada banyak teman-teman Islam yang klaim bahwa ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Saya kurang sependapat. Bukannya saya nggak setuju, saya setuju juga ini buat Nabi Muhammad SAW. Tapi saya tidak mau seperti Kristen yang menafsirkan kitab suci orang. Nanti kalau gitu ditanya dong, terus apa bedanya lo sama Kristen? Gitu. Paham ya? Saya setuju bahwa memang karena kita tadi kan di awal kita udah baca ayat Quran. Bahwa Nabi Isa AS memang menubuatkan akan datang seorang Rasul yaitu bernama Ahmad. Tapi kalau di kitabnya mereka sekarang udah diroba-roba atau sudah diganti-ganti, kemudian ada tulisan Roh Kudus dan sebagainya, ya sudah itu kitab mereka. Kita nggak berhak menafsirkan kitab suci orang, gitu ya. Ada lagi? Mau tanya? Agung Herodes. Ini kok yang pertama 2 aja. Tadi udah nanya, sekarang berarti kedua dong. Kira-kira apa sih hikmahnya kenapa Yesus itu harus tadi mengatakan hati-hati dengan orang Farisi itu, apa hikmah di balik hal tersebut? Ada ayat yang begini kalau nggak salah, saya lupa. Sebentar. Kalau nggak salah ayatnya itu bunyi begini. Bentar ya. Bentar. Yang masalah orang Farisi ya. Mana ya? Bahwa orang Farisi itu
akan apa namanya istilahnya kayak ke seberang lautan. Ketika ada orang nemu orang itu akan di istilahnya dibuat menjadi 2 kali lebih jahat gitu daripada orang Farisi. Dan sekarang buka dulu Matius 23. Udah? Ayat 1 sampai 3 coba bacain. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, itu apa? Yesus minta supaya Bani Israel mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Yang diajarkan apa? Hukum Taurat. Ikutilah ajarannya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Kenapa? Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Dengan kata lain, Yesus mengatakan ahli-ahli Taurat pada zaman itu adalah orang-orang munafik. Gitu. Yang tadi katanya Yesus suruh suruh berhati-hati dengan orang Farisi. Di ayat ini malah suruh mencontohi orang Farisi. Mengikuti ajarannya. Oh, mengikuti ajarannya. Ajarannya apa? Ya Taurat. Tapi jangan ikuti kelakuannya. Oh, yang dimaksud berhati-hati dengan orang Farisi itu kelakuannya. Kelakuannya. Oh. Satu lagi kok. Ya. Mumpung ingat nih. Kan tadi kan ketika kita biar membedakan bahwasanya kita tidak sama dengan tetangga sebelah menafsirkan kitab orang lain. Jadi bagaimana ketika kita memang udah jatuh mentafsirkan tersebut, apakah ketika kita sudah memberikan suatu kesimpulan baru itu dinamakan udah menafsirkan hal tersebut. Tetapi kalau cuman hanya membuat dia jadi berpikir itu tidak mempertanyakan terkait ini. Beda, karena kan kita berdasarkan teks. Kita menampilkan teks-teks yang berlawanan atau berkontradiksi. Gitu. Untuk jawabannya biar dia yang jawab sendiri. Oh gitu mainnya. Nah makanya kalau saya nanya ke mereka, bukan saya nanya yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kenapa? Karena kan nggak mungkin dua-duanya benar, karena berkontradiksi. Maka saya nanya yang mana yang salah, biar mereka mengaku ada satu yang salah. Gitu. Kalau ada satu aja yang salah, bisa kan kitab suci? Gitu. Bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Itu maksud saya. Arahnya ke situ. Jadi kita tuh bercabang gitu, bisa kemana-mana. Satu, bisa membuat mereka berpikir. Kedua, mengakui bahwa kitab mereka sudah rusak. Itu. Ya. Kalau misalnya kayak membuktikan bahwasanya yang disalib itu bukan Yesus, itu termasuk menafsirkan atau memang mempertanyakan? Enggak, saya nggak pernah bilang di Bible yang disalib bukan Yesus, enggak. Saya hanya bertanya, kalau Yesus seumur hidupnya tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Eli, karena seumur hidupnya menyebut dengan Bapa. Tiba-tiba di atas kayu salib dia menyebut Eli, kira-kira tuh Yesus bukan? Cuma nanya. Oh gitu ya. Cuma nanya kan orang jadi berpikir gitu. Ya kan? Ya kita udah tahu kok yang disalib bukan Yesus gitu kan. Kita mencoba mengajak mereka berpikir, jangan-jangan yang disalib itu bukan Yesus. Karena banyak teorinya. Satu contoh yang Eli lama Sabaktani. Yang kedua, sebelum penyalipan. Kan Yesus dihadapkan kepada umat Yahudi, ada Yesus orang Nazaret, ada Yesus Barabas. Ya kan? Orang-orang Yahudi sendiri nggak tahu muka Yesus kayak apa. Iya. Benar. Ada adat di kalangan orang di mereka bahwa setiap hari Paskah itu Romawi bisa melepaskan satu penjahat. Nah ya makanya mereka suruh milih yang mana mau disalib. Orang Yahudi bilang Yesus orang Nazaret. Tapi buat Pilatus nggak menemukan kesalahan di diri Yesus orang Nazaret. Sedangkan Yesus Barabas ini ketua pemberontak. Buat saya Pilatus, kalau pakai akalnya Pilatus, yang harus disalib yang mana? Pemberontak. Harusnya memberontak dong. Nah,
Bisa nggak kira-kira ketika terjadi transfer atau bagaimana ketuker, yang disalib Yesus Barabas. Ini teori. Gue cuma ngomong ini teori ya, bukan klaim ya. Oh. Setelah itu, sebelumnya lagi kita bisa tanya lagi. Ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, yang menunjukkan bahwa itu Yesus siapa? Yudas. Karena Yudas bilang, yang kucium itu Yesus gitu. Berarti kan orang-orang Yahudi dan tentara Romawi nggak tahu yang mana Yesus. Udah gitu gelap pula, gitu kan? Saya cuma nanya, kemungkinan bisa nggak kira-kira ketika Yudas cium Yesus, mukanya ketukar sama Yesus? Teori, ini teori. Ya. Tapi sebelumnya Yesus pernah ngajak Petrus, Yakobus dan Yohanes ke sebuah bukit. Yesus berdoa sendirian. Ketika turun, murid-muridnya ngeliat Yesus, mukanya berubah. Berarti Yesus bisa berubah muka. Murid-murid yang lihat Yesus sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia, mukanya berubah. Berarti Yesus bisa kan merubah muka kan? Nah terus apa susahnya kalau dicium Yudas mukanya tuker gitu? Teori sekali lagi. Kita nggak boleh klaim. Cuman ngajak mikir doang gitu. Paham ya? Oke. Gitu mainnya ya. Nah gitu. Saya mengikuti arahan guru kita yang di MUI. Nah, belum lagi ketika kita bisa menunjukkan dokumen bahwa ada Kristen yang tidak percaya Yesus yang disalib. Yaitu siapa? Kristen Basilidean. Di dokumen mereka disebutkan Yesus tertawa melihat penyalipan itu dari jauh. Yang diberi mahkota dan disalib adalah Simon orang Kirene. Bukan Cinere. Nah kan seperti itulah ya. Dari teori bisa, dari dokumen Kristen yang lain bisa. Karena kan gini, secara logika Simbol bapak-bapak gereja yang mengkanon Bible, otomatis kan mereka juga nggak mau. Mana mungkin yang Basilidian sama yang Matius Markus dijadiin satu Bible, nah, udah jelas kontradiksi. Gitu kan? Yang Basilidian dikejar-kejar. Makanya ada teori juga dari kalangan Kristen sendiri bahwa penulis Yohanes, Gospel Yohanes, itu ditulis untuk melawan Kristen Basilidean. Kenapa? Karena di Matius, Markus, Lukas disebutkan bahwa ketika Yesus membawa salib dari Yerusalem ke Golgota, Yesus kepayahan, diganti orang kulit hitam yaitu Simon orang Kirene. 3 Gospel, Matius, Markus, Lukas menyebut nama Simon orang Kirene. Di Yohanes ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Untuk melawan orang Basilidean yang tidak percaya. Kan orang Basilidean bilang yang disalib Simon orang Kirene gitu. Makanya Yohanes tidak ada nama Simon orang Kirene. Ya. Kok izin bertanya? Kalau kita istilahnya menggunakan kitab Taurat atau kitab Yahudi untuk seperti orang Kristen memasukkan Nabi Muhammad itu nggak boleh kok ya. Apa? Kalau kita apa maksudnya mencocok logi kan untuk nama Nabi Muhammad itu kan nggak boleh kok ya. Maksudnya sebagai orang. Kalau mencocok logi Islam kok boleh nggak kok? Gimana? Nggak ngerti saya. Gini. Kan kalau kita jangan mengikuti seperti orang Kristen yang seolah tuh perjanjian lama tuh mencocok logi untuk berbuat tentang Nabi Isa atau seseorang gitu kok. Nah, kita nggak boleh cocok logi untuk berbuat untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau kita cocok logi untuk berbuat untuk agama Islam kok. Seperti contohnya yang akan menjadikan bangsa besar dari keturunan Nabi Ismail. Terus juga kerajaan kelima di nubuatnya Nabi Daniel. Itu boleh nggak kok? Maksudnya mengarahnya ke Islam? Nah, bukan Nabi Muhammadnya tapi. Bukan mengarah ke Nabi Muhammad tapi mengarah ke Islam. Ya. Nah itu yang seperti itu kita hanya boleh menyediakan fakta-fakta. Kita hanya menyediakan fakta-fakta. Contohnya apa? Kalau kita bandingkan sekarang orang Israel dengan orang Arab, banyakan mana? Arab. Banyakan Arab. Nah berarti kan di kitab mereka kan ditulis bahwa keturunan Ismail akan dijadikan bangsa yang besar. Seperti itulah contohnya. Indikasi juga. Ya indikasi juga, tapi kita menyediakan fakta juga. Bisa dengan data, misalnya orang Israel di seluruh dunia cuma 20 juta. Arab jauh lebih banyak misalnya. Berarti boleh kok ya? Itu boleh.
Gitu. Yang lain? Yang nanya kok itu aja sih? Yang lain pada nggak nanya nih? Dong. Kok request buat kedepannya bahas yang lagi. nubuat Daniel kok. Nabi Daniel yang. Oh iya. Pernah saya bahas di channel saya. Bareng sama, lupa saya waktu itu sama Ustadz Kenama tuh bukan gitu. Ada di channel saya, cuma udah lama videonya. Tentang Daniel 925 kan? Iya. Ya. Sama yang kerajaan kelima. Makanya nonton dong channel gua dong. Udah kok. Gimana sih? Cari aja ketik Daniel 925. Oh bukan, Daniel 2 kok yang kerajaan kelima. Oh, ya insya Allah nanti. Tentang Parakletos ini semua udah jelas ya? Jelas kok. Nanti kalau masuk dalam ujian kalian harus bisa jawab loh. Wih, kisi-kisi. Kenapa orang setiap mau ujian minta kisi-kisi ya? Terus dari tadi ngapain, dengerin apa enggak gitu. Dicatat, dipahami gitu. Mana ayat bertabrakan, mana ayat mendukung, mana ayat menentang. Yang lain apa? Ada? Di luar topik juga gak apa-apa. Kok nanya lagi kok? Kalian jangan mau kalah sama yang mahasiswa penyusup dong. Dari tadi yang nanya penyusup mulu. Ya, silakan. Tentang ini satu denom ya kok. Dari kalangan kekristenan yang ciptaan Yahudi juga. Apa tuh? Yang apa namanya? Kristen Mormon itu. Dari Yahudi? Kata siapa? Bukan, maksudnya kan Kododi sempat bilang tuh katanya. Jadi untuk balas dendamnya Yahudi tuh. Bukan Yahudi balas dendam. Itu hanya joke di kalangan Yahudi. Joke di kalangan bukan Yahudi yang menciptakan Mormon, bukan. Yang membedakan itu apa kok? Kalau kekristenan Mormon. Membedakan apanya? Dengan kalangan yang lain. Kan dia paling ini loh. Kan Yahudi punya Bible. Ya kan, Tanakh. Diambil sama Kristen nih, dijadikan satu dengan perjanjian baru kan. Plek gitu kan. Ini kan jadi kitab orang Kristen nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kitab orang Kristen. Yang perjanjian lama punya orang Yahudi. Mormon gak kalah pinter. Kitabnya orang Kristen ini yang sudah ada perjanjian lama dan perjanjian baru ditambahin lagi dengan kitabnya Mormon. Jadi disebut triple Bible gitu lah. Nah ya. Seperti ini ada joke di kalangan Yahudi. Tahu gak kenapa Tuhan menciptakan Mormon gitu katanya? Apa jawabannya? Supaya orang Kristen paham perasaannya orang Yahudi gitu. Itu doang. Bukan berarti yang menciptakan Mormon itu Tuhan atau Yahudi, bukan. Pendiri Mormon adalah Joseph Smith. Ya. Itu masih golongan Trinitas juga gitu. Atau awalnya mereka menolak Trinitas, tapi belakangan ada yang menerima Trinitas. Bahkan mereka poligami. Malah mereka di Amerika dikenal dengan orang-orang Kristen yang poligami. Istrinya banyak gitu. Yang lain, yang belum nanya dong. Ini yang bahas di Yohanes 17:3. Itu kan kalau kita apologet muslim kan terjemahannya Yesus itu kan utusan katanya. Nah, ada satu pendeta nih, dia bilangnya jangan diterjemahkan dengan penafsiran kalian. Maksudnya orang apologet muslim kan. Nah, orang tulisannya utusan, yang kau utus ya, gimana? Tapi dia bantahnya dengan Yohanes 6 ayat 3 kalau gak salah. 6 ayat 3? Ya. Coba dibaca. Bentar. Yang sebab aku, apa? Bentar ya. Yohanes 6:3. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Bukan. Sebentar. Yang mana? 6 ayat 38. 6:38. Iya, bentar. Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Banyak ini banyak yang bisa ditanyain. Ini ada kata-kata mengutus lagi. Kalau dibilang turun dari sorga, terus yang lahir dari rahimnya Maria siapa?
Versi manusianya. Hah? Nah, terus yang turun dari surga versi apanya? Versi yang pakai sayap gitu atau gimana? Kita sudah baca bahwa Yesus lahir dari perawan suci Maria. Iya. Ya kan? Kalau di sini aku telah turun dari sorga, bisa kan diartiin bahwa ajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-murid itu berasal dari sorga. Berasal dari siapa? Dari Bapa. Ajarannya. Kan bisa juga nih kalimat kiasan. Oh, udah jelas-jelas Yesus lahir dari Maria, aku bilang turun dari sorga. Nah gitu maksudnya. Udah gitu di sini jelas. Untuk melakukan kehendak dia. Dia siapa? Bapa kan. Berarti Yesus diutus untuk melakukan kehendak Bapa. Benar? Iya. Kalau gitu kehendak Yesus sama kehendak Bapa sama nggak? Sama. Hah? Kan Ya, itu udah bisa dipertanyakan tuh. Walaupun di konsili mana ya? Konsili ke Konstantinopel yang ketiga tahun 681 itu itu apa yang antara konsili Konstantinopel 3 atau konsili Konstantinopel pertama itu ada topik bahwa Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak gitu. Dijawab bahwa atau diputuskan bahwa Yesus dinyatakan punya satu kehendak. Tapi kalau satu kehendak kan berarti kan bertolak belakang dengan ketika Yesus di Taman Getsemani, jikalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Lah itu aja kan udah beda kehendaknya. Kehendak Yesus supaya dilalukan cawan itu daripada Yesus. Tapi bukan kehendak Yesus yang terjadi, tapi kehendak Bapa. Karena sudah terjadi penyalipan, berarti dianggap itu sebagai kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa, berarti yang bunuh Yesus itu sebenarnya siapa? Sebenarnya tentara Romawi itu Bapa sendiri yang bunuh. Nah kan gitu. Ya kan? Terus kalau dikatakan ini lagi. Dia yang telah mengutus aku. Nah apa bedanya sama Yohanes 17:3? Sama-sama ada kata mengutus. Ya, sekarang buka dong Yohanes 13:16. Coba bacain. Yohanes 13:16. 13:16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, Bapak mengutus Yesus, tinggian mana berarti? Kalau berdasarkan ayat ini. Bapak. Bapak. Berarti setara nggak Yesus sama Bapak? Tidak setara. Nah. Sedangkan Yesus sendiri dipanggil hamba nggak? Hamba Allah lagi. Hamba Allah tulisannya. Disebut hamba Allah nggak Yesus? Di Kisah kayaknya ada tuh. Kisah Para Rasul 3:13. Coba bacain. Rasul 13 berapa? Kisah 3:13. 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Hambanya, berarti hamba Allah kan? Ya, Hambanya siapa? yaitu Yesus yang kamu serahkan. Berarti Yesus hambanya Allah bukan? Ya. Iya. Berarti Yesus hamba Allah. Allah. Oh iya, Allah. Allah, hamba Allah ya. Ya kan? Semuanya kan udah jelas, Yesus hamba Allah, Yesus diutus, Yesus utusan dan sebagainya. Silakan yang lain, kita masih ada waktu. Jangan nanya yang minggu depan duduk paling depan gitu ya. Iya. Ya. Cukup? Yang Parakletos tadi udah cukup? Pas. Udah paham semua ya? Oke, alhamdulillah.
Mau sampai sini atau mau saya tanya? Ya tadi mungkin neranginnya kecepatan kali ya, yang Parakletos ya. Ya nanti direview lagi di videonya. Makanya kalian harus sering-sering review video. Ya. Dan mencatat. Boleh, bentar ya. Tapi diingetin ya, kalau saya lupa. Banyak lupanya soalnya. Oke. Kalau kecepatan makanya harusnya ngomong di stop. Kok ulang, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak paham. Nah, karena ini merupakan suatu topik yang cukup populer di kalangan perdebatan Islam Kristen. Kalian mau debat sama siapa aja harus bisa membuktikan bahwa tentang Parakletos ini tidak mungkin Roh Kudus. Ya. Tapi nggak usah klaim bahwa ini buat Nabi Muhammad SAW gitu. Nah. Ya. Baik, kalau cukup kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Dalam rangka menjaga dan melindungi iman dan akidah kita sebagai orang Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Ya, kita tutup kuliah pada malam hari ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi berarti minggu depan ya. Hari Selasa ya. Baik kalau gitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.